Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang pertama. Kita hari ini masuk di minggu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas pembelaan Tuhan, atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya ingin menyapa selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun jemaat Tuhan yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom semua, selamat pagi. Kita percaya hari ini adalah hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari di mana hidup Bapak Ibu Saudara dan saya menerima kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan shalom, selamat pagi, selamat bergabung. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu di setiap minggunya beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui mulut bibir lidah perkataan Pastor Verona. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya juga ingin menyapa buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di negara Malaysia, Timor Leste, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, bahkan Amerika, Jepang, Kanada, Jerman, dan juga di negara-negara lainnya. Bagi setiap jemaat Tuhan, hari ini kita percaya Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan melepaskan setiap beban berat kita di ibadah Minggu Anugerah yang berbahagia ini. Boleh kasih sapa satu sama yang lain Bapak Ibu Saudara, bilang shalom, saya dari Jakarta, saya dari Bogor, saya dari Papua, saya dari Timor Leste, dan lain sebagainya. Sehingga kita semakin erat di dalam fellowship Kristus Yesus di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, untuk kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, dan bukan juga karena perbuatan kami Tuhan. Kami percaya di dalam hidup kami ada Kristus Yesus yang besar, yang ajaib, yang mulia, yang perkasa untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga banyak jiwa pada pagi hari ini dijamah, disembuhkan, dipulihkan, terima mujizat, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di YouTube Pastor Verona Official ataupun yang di Facebook Pastor Verona. Salam, selamat bergabung Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita tidak kebetulan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah Minggu Anugerah. Kita percaya semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa pagi hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami demam, sakit demam, keringat dingin, dan flu, bersin-bersin, batuk, gejala-gejala pancaroba. Izinkan saya berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang pagi hari ini saudara mengalami tekanan kehidupan juga mungkin ya karena penyakit ini. Saudara flu, bersin-bersin, tidak enak badan, meriang, pusing. Izinkan saya berdoa di pagi hari ini bagi jemaat yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel. Ada mungkin saudara bekas terpapar virus pandemik atau apapun, sehingga pada akhirnya saudara merasa tubuhnya lemah, mengalami flu, mengalami pusing, demam, meriang, dan lain sebagainya. Mari letakkan tangan kanan di dada seperti ini, dan arahkan tangan kiri ke layar kaca. Izinkan saya berdoa bagi kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa di pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, kami percaya pagi ini pagi mujizat, pagi kesembuhan, pagi pemulihan. Kalau ada jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kalau mereka mengalami sakit, kelemahan tubuh, flu, pilek, nafas tersumbat, hidung tersumbat, bahkan nafas yang tergesa-gesa, terengah-engah, bahkan
eh, badan meriang, panas, atau apapun Tuhan, batuk-batuk, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan secara sempurna. Sembuhkan sakit mereka di pagi hari ini ya Tuhan. Siapapun yang sedang mengalami meriang, pusing, batuk-batuk, mengalami flu, dan mengalami pernapasan yang kurang nyaman, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan merdekakan, Tuhan bebaskan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa. Dan aku ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mungkin penglihatannya sedang bermasalah. Saudara mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat. Penglihatannya kurang tajam Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara punya silinder, punya minus, punya plus. Saudara tidak bisa lihat dekat ataupun tidak bisa lihat jauh. Jarak yang cukup jauh. Ataupun Bapak Ibu Saudara tidak bisa membaca kitab suci atau Bible yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Izinkan pagi hari ini Roh Kudus menjamah, memulihkan kedua bola mata kita, pandangan kita, sehingga pada akhirnya hidup kita benar-benar disembuhkan. Mata kita disembuhkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan tangan kanan, tangan kiri di bagian mata, kanan ataupun kiri. Izinkan saya berdoa, sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat kedua mata kami, baik mata kanan ataupun mata kiri yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang minus Tuhan sembuhkan, yang plus Tuhan sembuhkan, rabun dekat, rabun jauh, silinder, cabut sampai ke akarnya Tuhan. Mata kami dapat melihat dengan normal, tidak sakit-sakitan lagi, mata kami disembuhkan, mata kami dipulihkan, bisa membaca firman Tuhan, bisa melihat dengan jelas, baik dekat ataupun jauh, pandangan kami tidak rabun lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan menumpahkan tangan atas orang sakit akan jamah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saya berdoa mata Bapak Ibu Saudara pagi hari ini benar-benar disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mata Bapak Ibu Saudara benar-benar cerah kembali, bisa melihat kembali, bisa melihat tulisan kembali, membaca jarak jauh ataupun jarak dekat. Mata saudara disembuhkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kuat kuasa api Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Apabila hari ini ada anak-anak kecil ataupun keluarga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran langsung ini sedang mengalami sakit, anak-anak Bapak Ibu Saudara mengalami muntah, tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur, tergeletak di rumah sakit, badannya lemas, sering buang air besar, dan sering buang air kecil tidak normal, dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Adik-adik, Pastor Verona pagi hari ini ingin berdoa buat adik-adik ya, agar adik-adik semua dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Mama, papa, om, tante, oma, opa, boleh letakkan tangan kanannya di kepala anak-anak Bapak Ibu Saudara, atau cucu-cucu Bapak Ibu Saudara, atau keponakan Bapak Ibu Saudara. Izinkan Roh Kudus menjamah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang berbahagia ini, pagi hari ini, aku berdoa buat anak-anak kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Anak-anak kami yang sakit, diare, muntah, tidak bisa tidur, panas, demam, meriang, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, 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 sembuh sempurna. Anak-anak kecil disembuhkan, dipulihkan, dijamah oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sekarang juga mereka dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang baru bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah. Di pagi hari ini saya mengucap syukur sudah ada banyak ribuan jemaat Tuhan yang bergabung di pagi hari ini, baik yang di YouTube ataupun di Facebook. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Saya akan terus berdoa buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini, bagikan ke grup-grup keluarga, grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, teman-teman, family, dan lain sebagainya. Sehingga pagi hari ini kita sama-sama beribadah, baik yang ada di seluruh Indonesia, Malaysia, negara-negara lainnya. Kita sama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan menerima doa-doa kesembuhan, pemulihan, dan juga menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kembali saya ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang memiliki penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit-penyakit organ tubuh lainnya. Sudilah Bapak Ibu Saudara, saya mendoakan Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan berkat kesembuhan, sehingga pada akhirnya kuasa Tuhan menjamah menyembuhkan segala sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian jantung, paru-paru, liver, ginjal, lambung, dan penyakit-penyakit dalam tubuh lainnya. Izinkan aku berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit jantung, sakit paru-paru, ginjal, liver, kista, miom, tumor, cancer, penyakit-penyakit lainnya dalam tubuh Tuhan yang mengganggu kehidupan jemaat-Mu. Hari ini aku ikat, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami disembuhkan, jantung kami disembuhkan, ginjal kami disembuhkan, liver kami disembuhkan, dipulihkan, paru-paru kami disembuhkan, peranakan kami disembuhkan, lambung kami disembuhkan, pencernaan kami disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah menyembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan segala kelemahan tubuh kami, sakit penyakit kami. Pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sembuh, kami pulih, kami sehat, kami diberkati. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya kami percaya bilur darah Yesus menyembuhkan kami, memulihkan kami, membebaskan kami, memerdekakan kami. In Jesus name kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Apabila pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan ibadah siaran langsung, saudara sedang mengalami sakit stroke, saudara tidak bisa jalan, saudara mengalami bel palsi, izinkan saya berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Pelan tapi pasti bersama Tuhan, Dia akan memulihkan penyakit Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan kembali berjalan seperti sedia kala, bahkan jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, karena baginya tidak ada perkara yang mustahil, dan mujizatnya masih ada. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa pagi menjelang siang hari ini buat jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube, mereka yang sedang mengalami sakit, kakinya tidak bisa berjalan kanan ataupun kiri. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terkena stroke, Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang terkena bel palsi, Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang kecelakaan, mereka yang kakinya patah, mereka yang sedang terapi kakinya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada ribuan jemaat Tuhan yang bergabung pada pagi hari ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna, menjamah, menyembuhkan, memulihkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Terima kasih Bapa. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Lutut kanan, lutut kiri disembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus. Mata-mata kaki yang tidak bisa berjalan, bangkit berjalanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Motorik-motorik syaraf yang tidak bisa bergerak karena bel palsi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, kuasa Tuhan bekerja, memulihkan secara sempurna. In Jesus name, kami berdoa. Haleluya, haleluya. In Jesus name, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya digerakkan oleh Tuhan pagi hari ini, entah itu siapa wanitanya. Intinya pagi menjelang siang hari ini di ibadah Minggu Anugerah ini, ada di antara wanita-wanita yang sedang mengalami pendarahan. Coba lihat saya baik-baik. Lihat wajah saya baik-baik. Letakkan tangan kanan ibu-ibu yang sedang mengalami pendarahan di bagian pendarahannya ya. Ibu-ibu dengerin saya baik-baik. Pendarahan ibu-ibu akan berhenti siang hari ini juga ya. Lihat wajah saya, letakkan tangan kanan ibu-ibu di bagian pendarahan. Kalau di hidung, letakkan di hidung. Kalau di peranakan, letakkan di bagian peranakan. Di bagian manapun, lihat wajah saya ingin berdoa buat pendarahan ibu-ibu semua. Tuhan, aku berdoa, pagi menjelang siang hari ini, mereka yang sedang mengalami pendarahan, wanita-wanita Kristus, aku ucapkan kuasa-Mu Tuhan. Berhenti pendarahannya. Dalam nama Yesus. Berhenti pendarahannya. Sekali lagi aku katakan di dalam nama Yesus, berhenti. Pendarahanmu berhenti sekarang juga. Siang ini juga berhenti. Dan engkau dimerdekakan, dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. In Jesus' name aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan saya ingin berdoa buat keuangan ekonomi jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Sehingga keuangan dan ekonomi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, ada ribuan jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi. Berkati ekonomi mereka Tuhan. Berkati secara limpah. Nyatakan kuasa-Mu, tahun peningkatan, tahun kelimpahan terjadi atas ekonomi jemaat-Mu Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun berkat, tahun mujizat bagi umat-Mu yang mengikuti ibadah siaran langsung ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, dagangan mereka diberkati, seluruh aspek kehidupan jemaat-Mu pagi hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya mujizat-Mu nyata, sempurna. Engkau menolong, memulihkan keuangan, bisnis, dagang, usaha, pekerjaan jemaat-Mu di pagi menjelang siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya keuangan kami dipulihkan, mengalami terobosan, mengalami peningkatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya sudah berdoa, baik saudara yang ada di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona Official. Kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan, Dia akan menjawab setiap pokok pergumulan doa-doa kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di siaran langsung ini, Shalom. Saya mengucapkan selamat bergabung, selamat datang di ibadah siaran langsung Minggu Anugerah Gereja Jesus Christ Church yang kita kasih bersama ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin bagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini, mohon bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup keluarga, dan juga di grup-grup Telegram, dan di seluruh sosial media kita. Pada hari ini kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Guru kami yang agung, ajarilah kami kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan kami. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dimerdekakan, kami diberkati, kami diubahkan, kami dijadikan ciptaan yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami yang lemah, lepaskan kami yang terikat, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Saya ingin mengajak setiap jemaat-jemaat Tuhan di pagi hari ini, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada seperti ini. Sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita yang akan terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Sama-sama kita katakan, saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi oleh kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah
dan penuh dengan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku dibela, diampuni, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Di kesempatan hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang hidup dalam anugerah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya hidup. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah siaran langsung di pagi hari ini. Yang sudah bergabung di pagi hari ini, sama-sama katakan dengan saya hidup dalam anugerah Tuhan. Keluarga saya hidup dalam anugerah Tuhan. Pekerjaan saya ada dalam anugerah Tuhan. Pelayanan saya ada dalam anugerah Tuhan. Bahkan seluruh aspek kehidupan saya ada dalam anugerah Tuhan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian, maka hal itu mengecewakan Yahweh, bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan itu telah memilukan hatinya. Dan Yahweh berfirman, aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia sampai ternak, binatang yang merayap, dan burung-burung di udara, karena semuanya mengecewakan aku yang telah menjadikannya. Ayat ke-8 Bapak Ibu Saudara. Namun Nuh mendapat anugerah di mata Yahweh, atau Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, maka kita memerlukan sang pribadi anugerah itu sendiri. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, anugerah bukanlah slogan, anugerah bukanlah sekedar ajaran, anugerah bukan sekedarlah doktrin, tetapi anugerah adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya, apabila kita ingin hidup di dalam anugerah Tuhan, ingin hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita memerlukan sang pribadi anugerah tersebut yang menghampiri hidup kita, yang memperkenalkan dirinya kepada hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya dulu ingin sekali hidup di dalam anugerah, tetapi tidak pernah bisa hidup dalam anugerah. Namun saya hidup di dalam dua sisi. Sisi yang kanan saya anugerah, sisi yang lain saya senang menghukum orang lain, menindas orang lain, tidak suka dengan orang lain, sehingga anugerah saya adalah anugerah yang bercampur baur. Tetapi oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya, hari ini saya sudah diubahkan. Hari ini saya sudah dibarui. Hidup saya sepenuhnya sudah hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena sang pribadi anugerah telah menyatakan hidupnya kepada saya, meyakinkan hidup saya bahwa di dalam hidupnya selama-lamanya aku akan diselamatkan, diberkati, dibela, diangkat, diubahkan, dan statusku menjadi anak untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, hidup kekristenan kita akan menjadi melelahkan dan membosankan. Sama-sama katakan dengan saya, tanpa anugerah Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, maka kekristenan kita akan menjadi melelahkan dan juga membosankan. Sama-sama katakan dengan saya, kekristenan saya akan menjadi melelahkan. Perjalanan iman saya akan membosankan. Karena tanpa anugerah, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi pribadi yang senang mengandalkan orang lain. Betul kita beragama Kristen, betul kita melayani, betul kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tanpa anugerah Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang cenderung mengandalkan hidup orang lain. Ketika kita sedang ada masalah, kita berkata,
Kira-kira cici saya bisa tolong saya nggak ya? Kira-kira koko saya bisa tolong saya nggak ya? Kira-kira teman saya bisa tolong saya nggak ya? Kira-kira pengacara saya bisa tolong saya nggak ya? Orang yang tidak menyadari hidupnya di dalam anugerah, dia akan cenderung mengandalkan orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau dia hidup di dalam anugerah, dia akan mengerti, dia akan tahu bahwa Tuhan di pihak kita. Tuhan akan membela hidup kita. Tuhan akan menyertai hidup kita. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru untuk menolong, menyertai, dan membela kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam anugerah, dia menyadari bahwa kebaikan Tuhan takkan pernah habis sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa anugerah kita akan menjadi pribadi yang senang mengandalkan hidup orang lain. Kita senang mengandalkan pribadi orang lain. Dan tanpa anugerah, bukan hanya kita senang mengandalkan hidup orang lain, tetapi kita juga senang mengandalkan diri kita sendiri. Saya rasa saya bisa Tuhan. Saya rasa saya mampu. Saya rasa saya pintar. Saya rasa saya cerdas. Memang betul dalam mengikuti Tuhan, ada bagian Tuhan yang untuk dia lakukan. Dan ada bagian kita yang untuk harus kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita yang sudah mengenal anugerah, kita akan berbeda. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita percaya manusia adalah pribadi yang memiliki keterbatasan. Saudara dan saya memiliki keterbatasan. Mungkin kita ahli di dalam satu bidang, tapi kita tidak ahli di bidang-bidang yang lainnya. Oleh karenanya, orang yang menyadari anugerah Tuhan, dia tidak akan hidup mengandalkan pribadi orang lain. Dia juga tidak akan hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, hidup kekristenan kita akan menjadi melelahkan dan membosankan. Yang pertama, kita akan mengandalkan pribadi orang lain. Yang kedua, kita akan mengandalkan pribadi diri sendiri. Dan yang ketiga, kita akan terjebak dengan rutinitas kekristenan tanpa menyadari kasih Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan Marta adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang bagus. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita terjebak dengan rutinitas keseharian kita, baik dalam bekerja, dalam melayani, dalam hidup kekristenan kita, kita lambat laun akan merasa lelah, akan merasa capek, akan merasa kekeringan, tanpa kita menyadari kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar, penyertaan Tuhan yang besar, dan karyanya yang sempurna yang besar di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, baik yang di YouTube ataupun yang di Facebook, sadarilah anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, kita akan hidup mengandalkan orang lain, kita akan hidup mengandalkan diri sendiri, dan kita akan hidup terjebak dengan rutinitas agamawi kita. Kita akan terjebak dalam rutinitas pelayanan kita. Kita akan terjebak dalam rutinitas keseharian kekristenan kita. Melayani Tuhan itu baik, tetapi tanpa anugerah, pelayanan itu akan menjadi kacau balau. Hidup dalam firman Tuhan itu baik, tetapi tanpa anugerah, maka kita tidak mengerti apa maksud dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita untuk kita hidup di dalam anugerahnya setiap hari. Yang setuju katakan sama-sama dengan saya hidup dalam anugerah Tuhan. Saya hidup dalam anugerah Tuhan setiap hari. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya yang di Facebook ataupun yang di YouTube, ada ribuan jemaat. Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Nah, adapun manifestasi anugerah dalam hidup orang percaya, yang pertama, kita akan semakin mengasihi dan menyayangi Tuhan. Orang yang sadar dengan anugerah Tuhan, orang yang sadar dengan kasih karunia Tuhan, dia akan semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Dia akan semakin mengasihi pribadi Tuhan. Kita akan semakin mengasihi Yesus, kita akan semakin menyayangi Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus sudah begitu baik. Dia setia menyertai kita. Dia menolong hidup kita di saat kita tertekan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Di saat kita tidak punya uang, Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang membiayai seluruh aspek kehidupan kita. Di saat usaha dagangan kita sedang sepi, Tuhan Yesus yang memberkati hidup kita. Di saat kita sedang mengalami problematika kehidupan, Tuhan yang sama yang
yang menyelesaikan masalah kita beberapa waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga yang akan memberikan pertolongannya bagi kehidupan saudara dan saya. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka manifestasinya adalah kita akan semakin mengasihi dan menyayangi Tuhan. Kita akan sayang dengan Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan. Apapun kita lakukan untuk Tuhan, membantu orang lain, menolong hidup orang lain, seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Kita nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika gereja membutuhkan kita untuk kita melayani, kita berikan hidup kita untuk melayani. Ketika kita diminta Tuhan untuk memberkati orang yang susah, maka kita akan memberkati, membantu dengan uang, dengan dana yang Tuhan berkati atas hidup kita. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dia akan semakin menyayangi Yesus. Dia akan semakin menyayangi Tuhannya. Saudara, anugerah mengubahkan hidup saya. Kasih karunia mengubahkan hidup saya. Saya semakin cinta kepada Yesus. Saya semakin menyayangi pribadi Yesus. Saya nggak ngerti apabila hidupku tanpa Yesus. Saya nggak tahu, saudara. Saya jadi apa? Tapi saya menyadari Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena anugerahnya kita ditolong. Karena anugerahnya kita disertai. Karena anugerahnya rumah tangga kita dipelihara. Karena anugerahnya pernikahan kita dijagai dengan kesucian dan kekudusan. Dijauhkan dari perselingkuhan. Dijauhkan dari kekerasan. Karena anugerah dan kasih karunia-Nya, keuangan kita, ekonomi kita tetap diberkati oleh Tuhan. Karena anugerahnya, usaha kita, karir kita, pelayanan kita, dibuatnya Tuhan berhasil. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, dagangan kita, bisnis kita, usaha kita, semuanya diberkati dan laku terjual. Oleh karena anugerah dan kasih karunia-Nya, kita dikenal banyak orang. Karir kita melambung pesat. Jabatan kita dipercayakan. Kita mengalami promosi Tuhan. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, dia akan menyadari Tuhan itu sungguh amat luar biasa baiknya. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan begitu baik. Tuhan sayang sama kita. Dan ketika kita menyadari rasa sayang cinta Tuhan, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Kita akan semakin mencintai Tuhan. Kalau saya bisa kaya sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. That's why I love Jesus so much. That's why we love Jesus so much more than anything. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, bukan karena ancaman, bukan karena paksaan, tetapi kita menyadari karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya yang besar di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Manifestasi yang kedua, orang yang hidup di dalam anugerah, anugerah akan bermanifestasi, akan membawa hidup kita pada akhirnya tidak lagi tertarik untuk berbuat dosa dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melukai hati Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, anugerah membuat hidupku. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah langsung ini. Anugerah membuat hidupku. Kasih karunia Tuhan membuat hidupku untuk tidak lagi berbuat pelanggaran dan dosa-dosa yang melukai hati Tuhan. Amin. Kita menyadari kebaikan Tuhan. Kita akan sadar dan disadarkan oleh kasih karunia-Nya. Disadarkan oleh anugerahnya. Saya nggak boleh berzina. Saya nggak boleh selingkuh. Karena Tuhan setia dengan saya. Saya bukannya nggak boleh selingkuh karena takut neraka. Bukannya saya nggak boleh minum mabuk, judi, pacaran dengan sesama jenis. Karena saya nanti dilempar ke neraka. No, saya tidak mau selingkuh. Saya tidak mau hidup dalam perzinahan. Kita tidak mau hidup di dalam perselingkuhan. Kita tidak mau hidup dalam perzinahan. Kita tidak mau hidup pesta pora, minum mabuk seperti orang dunia. Karena kita sadari manifestasi anugerah membawa kita untuk kita tidak hidup sama seperti dunia ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, anugerah membuat kita menyadari bahwa dosa hanya bisa melukai hati Tuhan. Dosa hanya bisa melukai diri kita sendiri. Dosa hanya bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan diri sendiri. Pada akhirnya kita menyadari manifestasi anugerah
membuat hidup kita pada akhirnya menjauh dari dosa. Tidak suka lagi dengan dosa. Tidak mau melakukan pelanggaran dan kesalahan. Baik pelanggaran yang lama, pelanggaran yang baru, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang akan kita lakukan di kemudian hari. Kita tidak akan tertarik. Betul, manusia pasti punya titik-titik kelemahan. Tetapi karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya, karena kebaikannya, kita dikasih lihat, kita diperlihatkan kasih-Nya yang besar. Dan kita tidak akan mungkin tertarik dengan wanita lain, dengan perempuan lain, dengan korupsi, dengan pelanggaran-pelanggaran. Saya tahu hidup saya sudah disucikan, hidup kita sudah dikuduskan, hidup kita sudah diperdamaikan. Kita nggak mungkin lagi hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan. No. Karena saya sudah dikuduskan, disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Dan hidupku sudah dianggap benar oleh Bapa di surga karena anugerah Yesus Kristus yang dilimpahkan atas hidupku dan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Adapun manifestasi anugerah dalam hidup orang percaya yang pertama, kita akan semakin mengasihi dan menyayangi Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak akan tertarik lagi untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Dan yang ketiga, manifestasi anugerah dalam hidup orang percaya, hidup kita akan lebih mengandalkan anugerah Tuhan daripada kekuatan diri sendiri. Orang yang hidup di dalam anugerah, maka anugerah itu akan memanifestasikan lewat hidup kita. Kita tidak akan suka mengandalkan hidup orang lain lagi. Apalagi kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita sadar, kita terbatas. Kita punya Tuhan yang tanpa batas. Seringkali saya dagang, saya jualan, saya buka warung, buka toko. Kita buka jualan kita, tapi tidak ada yang beli. Ketika aku mengandalkan anugerah Tuhan, aku melihat berkatnya dicurahkan. Pembeli yang lama, pembeli yang baru, bahkan partner-partner bisnis, partner-partner penaruh saham, Tuhan berikan, Tuhan bawa untuk hidupku. Selama ini aku terlalu mengandalkan keluargaku. Selama ini aku terlalu mengandalkan suami, istri, dan lain sebagainya. Tapi karena anugerah Tuhan, aku dicerahkan penglihatanku. Aku hidup mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, melalui anugerah, pada akhirnya hidup saya mengandalkan Tuhan. Amin. Yang keempat, adapun manifestasi anugerah dalam hidup orang percaya. Manifestasinya adalah kita akan hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Orang yang hidup di dalam anugerah akan termanifestasi. Dia bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi dia juga akan mengasihi sesama. Dia nggak mungkin memusuhi orang yang melukainya. Dia tidak mungkin mendendam. Dia tidak mungkin menyimpan benci. Dia akan tidak mungkin menyimpan kepahitan. Karena dia menyadari, karena anugerah Tuhan, aku sudah diampuni. Aku tidak dihukum. Aku tidak dibuang oleh Tuhan. Kesalahanku, pelanggaranku, dosa-dosaku sudah Tuhan ampuni, sudah Tuhan sucikan, sudah Tuhan lupakan, sudah Tuhan buang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Sehingga pada akhirnya hidup kita dipandang benar, dipandang mulia, dipandang berharga untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Oleh karenanya, kita juga terhadap orang lain harus mengasihi sesama, tidak membenci mereka yang membenci kita, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tidak balas dendam dengan dendam, tapi kita balas benci dengan berkat, kita balas dendam dengan ucapan berkat, kita balas caci maki dengan doa, kita balas semua perbuatan jahat orang sesama kita dengan mengucapkan berkat. Kalau aku diampuni oleh Tuhan, maka aku juga akan mengampuni orang-orang yang membenci aku. Kalau aku sudah dimaafkan oleh Tuhan, maka aku harus juga memaafkan orang-orang yang sudah menganiaya hidupku, menjelekkan hidupku, ingin melihat hidupku hancur dan lain sebagainya. Manifestasi anugerah terrefleksi lewat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pada pagi hari ini menjelang siang saya masuk dalam inti khotbah saya, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada berkat bagi orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, yang hidup di dalam anugerah Tuhan, ada berkat yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, ada berkat yang dahsyat yang Tuhan akan berikan bagi hidup kita. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 13. Dikatakan demikian. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia, karena mereka telah memenuhi bumi dengan kekerasan. Maka aku akan memusnahkan mereka bersama bumi ini. Berkat yang pertama bagi setiap kita yang hidup di dalam anugerah adalah Tuhan akan memberikan informasi atau pesan pertama apa yang akan terjadi di kemudian hari.
Satu kali Tuhan melihat tingkah laku umat manusia. Dan firman Tuhan mencatat, Bible mencatat bahwa kelakuan manusia buruk rupanya, buruk kelakuannya, sehingga Tuhan menyesal. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat dengan jelas, di antara banyak manusia yang melakukan kejahatan, ada satu manusia yang mendapatkan kasih karunia dan anugerah Tuhan, yaitu Nuh. Ketika Nuh mendapatkan anugerah Tuhan, Nuh diberitahukan bahwa apa yang akan terjadi, bahwa Tuhan akan memusnahkan semua umat manusia di bumi dengan menenggelamkannya dengan air bah. Saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam anugerah Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemik yang seperti ini, banyak berita-berita simpang siur, banyak tragedi terjadi di mana-mana, tragedi gempa, tragedi kerusuhan, bangsa bangkit melawan bangsa, harga-harga semakin melambung naik dan lain sebagainya. Tetapi orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dia akan diinformasikan oleh Tuhan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saudara, satu kali Abraham berpisah dengan keluarganya yang bernama Lot. Satu kali kota Sodom dan Gomora yang ditinggali oleh Lot, di mana Lot menetap di sana, ingin dihancurkan oleh Tuhan. Karena Abraham hidup di dalam anugerah Tuhan, Tuhan menginformasikan bahwa Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Saudara lihat baik, sama-sama orang takut akan Tuhan, tetapi Abraham tinggal di dalam anugerah Tuhan, dan Lot hidup di luar anugerah Tuhan. Dia memilih untuk hidup di luar anugerah Tuhan. Lot tidak tahu apa yang ingin Tuhan perbuat, tetapi Abraham tahu apa yang Tuhan ingin perbuat. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Aku akan hancurkan Sodom dan Gomora." Hari ini, saudara yang hidup di dalam anugerah bersama dengan saya di dalam Kristus Yesus, di tengah pandemik ini, Tuhan akan menginformasikan apa yang akan terjadi atas kehidupan kita dan dunia ini. Saudara, saya ingin bersaksi, satu kali saya menerima berkat dari Tuhan, sekian ribu dolar, Bapak Ibu Saudara, sekitar 4.000 sampai 5.000 dolar. Mungkin 4-5.000 atau 6.000 dolar, saya lupa Bapak Ibu Saudara. Saya sudah ingin menukarkan di money changer, Bapak Ibu Saudara. Mau menukarkan di money changer, tiba-tiba di pertengahan jalan Roh Kudus ingatkan saya, "Verona, jangan tukar uang itu. Kembali ke rumahmu. Taruh uang itu di rumahmu." Saya kembali, Bapak Ibu Saudara, saya taruh uang dolar itu sekitar 4 sampai 6.000 dolar. Saya taruh, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu saya sudah sekian minggu, sekian hari, sekian bulan, saya udah lupa kalau saya punya uang dolar. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya, "Verona, coba kamu cek dolar hari ini." Waktu itu dolar pernah menembus angka rupiah 15.000,1. Sebelumnya dolar hanya berkisar 13.000 rupiah per 1 dolar. Tetapi pada saat Roh Kudus menginformasikan saya, "Fer, kamu cek dolar hari ini." Dolar hari itu tembus di 15.000,1. Saudara, langsung saya tukar. Lalu yang tadinya saya mungkin hanya dapat berapa puluh juta, tapi ini makin berkelipatan. Cerita simpel sepele, tetapi inilah faktanya. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dia akan diinformasikan oleh Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berkat bagi orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Lihat Kejadian 6 ayat 18. "Tetapi aku akan meneguhkan perjanjianku denganmu, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu, serta istri anak-anakmu." Orang yang hidup di dalam anugerah, dia akan memiliki berkat. Hidupnya akan diselamatkan oleh Tuhan dari malapetaka. Sama-sama katakan dengan saya yang hidup di dalam anugerah akan dilindungi Tuhan, akan diselamatkan Tuhan dari segala malapetaka, dari segala mara kesialan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari segala wabah penyakit, virus, bakteri, hidup kita pasti dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, pasti dia akan diselamatkan. Bukan hanya dipindahkan dari maut menuju kehidupan yang kekal, dari gelap menuju terang yang ajaib, tetapi kita benar-benar diselamatkan. Bisnis kita diselamatkan, ekonomi kita diselamatkan, keuangan kita diselamatkan, dan seluruh aspek hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak, suami, istri, keluarga, orang tua, ipar, menantu, dagangan, pelayanan, pekerjaan, semua kita akan diselamatkan.
ketika kita hidup di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Firman sudah kami dengarkan. Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan bahwa besok ibadah kabar baik untuk besok saja kita rehat sejenak Bapak Ibu Saudara, tetapi Senin yang akan datang kita akan tetap ada ibadah kabar baik, kembali ketemu lagi ibadah kabar baik. Tapi untuk besok Bapak Ibu Saudara, untuk Senin ini, Senin besok kita tidak ada ibadah kabar baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita akan bertemu pada hari Rabu dalam ibadah doa pemulihan umum, pemulihan dan mujizat, dan juga hari Jumat kita ada ibadah doa pemulihan wanita. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah beribadah di pagi hari ini, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami. Nomor rekeningnya ada di bawah sini Bapak Ibu Saudara, dan nanti malam Bapak Ibu Saudara saya juga akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan jam 7 malam di ibadah Minggu Anugerah kedua, sesi kedua jam 7 malam dengan tema yang berbeda. Saya akan membicarakan firman Tuhan tentang Tuhan pembela hidupku. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi line telepon gereja di bawah sini. Saudara bisa video call dan saudara bisa sampaikan pesan juga di Instagram Pastor Verona Official. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung, beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Jesus Christ Church secara setia dan berkesinambungan. Saatnya kita menerima berkat Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dari Roh Kudus turun atas setiap hidup kita, mulai pagi hari ini sampai satu kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan anugerah yang setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya Pastor Verona ingin memohon bantuan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara juga terus mendoakan Gereja Jesus Christ Church persiapan untuk pembukaan ibadah tatap muka, ibadah kita di bulan April di ibadah Paskah. Kita akan ibadah perayaan KKR Paskah hari Jumat dan juga Minggu sebanyak 2 sesi jam 10 dan jam 5 sore. Kita akan ada ibadah tatap muka di hari Jumat dan juga di hari Minggu Paskah Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan ibadah Paskah dan juga ibadah kebangkitan Kristus saudara terus bawa dalam doa sehingga kita pada akhirnya bisa beribadah secara tatap muka langsung, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita tetap menggunakan masker, kursi akan tetap jaga jarak, kita menggunakan disinfektan dan juga perlindungan diri dari wabah virus ini. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini dan di sepanjang minggu yang akan datang dan di bulan ini. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun pernikahan, saya doakan pernikahan Bapak Ibu Saudara semakin manis, semakin diberkati, semakin hidup dalam anugerah Tuhan. Saya Pastor Verona mengucapkan terima kasih. Salam anugerah. Haleluya, haleluya. Amin.